Halo semuanya, nama saya Devan Daniel dari kelas 7 Karmel. Hari ini saya akan berpresentasi tentang interaksi antar ruang. Pertama-tama, apa sih interaksi itu? Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi langsung adalah bertatap muka secara langsung tanpa melalui alat komunikasi. Contohnya, guru mengajar muridnya di sekolah, diskusi secara kelompok. Interaksi tidak langsung adalah interaksi melalui alat komunikasi, seperti melakukan video call, mengobrol dengan orang melalui handphone, menggunakan email, menggunakan media sosial. Kemudian, setelah memahami apa itu interaksi, kita lanjut ke bentuk interaksi antar ruang. Bentuk interaksi antar ruang ada 3, yaitu mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Yang pertama ada mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, imigrasi adalah perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Emigrasi adalah berpindah penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Remigrasi adalah perpindahan penduduk yang kembali ke tanah airnya atau negara asal. Kemudian, transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah atau pulau yang berpendudukan pada ke daerah atau pulau lain yang berpendudukan jarang. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari satu desa atau kota kecil daerah ke kota besar. Kemudian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan baik secara langsung melalui lisan maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media. Contohnya melihat tayangan TV, menggunakan internet, dan membaca berita. Bentuk interaksi antar ruang yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi adalah proses pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan alat bantu kendaraan darat, laut, udara, baik umum maupun pribadi, menggunakan mesin atau tidak. Contohnya pengangkutan barang dan perdagangan. Terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, kondisi saling melengkapi atau complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya, kemudian saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya, penduduk yang tinggal di wilayah A, yaitu pegunungan, merupakan penghasil sayuran. Sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah B, yaitu di pantai, merupakan penghasil ikan. Penduduk yang tinggal di wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah B membutuhkan sayuran atau saling melengkapi. Kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, pemberi ikan yang tinggal di wilayah Bandung biasanya memberi ikan ke wilayah Cirebon. Namun setelah diketahui, ternyata wilayah Subang juga berhasil ikan. Karena wilayah Subang jaraknya lebih dekat dan biaya transportasinya lebih murah dari Cirebon, maka para pemberi ikan dari wilayah Bandung akan beralih memberi ikan ke wilayah Subang. Akibatnya, interaksi antara wilayah Bandung dengan Cirebon melemah. Yang terakhir, keadaan dapat dipindahkan atau transferability. Keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability dapat terjadi apabila pengangkutan interaksi antar ruang tidak akan terjadi karena biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, dan apabila tidak adanya kesediaan sarana prasarana. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah Indramayu ke wilayah Jakarta. Namun jalan menuju wilayah Jakarta mengalami kerusakan
sehingga tidak bisa dilalui dan akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Jakarta. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.